Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sawit Indonesia, dimanapun Anda berada, pasti sudah menantikan hasil revisi Permentan 01 tahun 2018. Sebagaimana yang selalu kita bahas di media sosial petani sawit dan juga tentunya di internal organisasi kita, petani sawit. Praktis sudah 3 kali dilakukan FGD nasional yang membahas tentang revisi Permentan dan sudah pula menghasilkan draft yang saat itu dihadiri oleh 3 organisasi petani sawit, Apkasindo, Samade, dan yang ketiga adalah Aspek PIR. Perjalanan panjang permohonan kita petani sawit kepada Bapak Menteri Pertanian untuk meninjau peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 tentang tata niaga TBS tersebut, alhamdulillah sudah mulai membuahkan hasil. Yaitu setelah dibentuknya tim revisi yang terdiri dari berbagai stakeholder sawit termasuk dari kita petani sawit tentunya. Beberapa kali pertemuan untuk membahas revisi sudah dilakukan, baik secara virtual maupun secara offline. Menurut laporan perwakilan Apkasindo yang menjadi anggota tim rapat revisi Permentan tersebut, bahwa masih terdapat perdebatan yang sengit, yang ini yang perlu kita bahas teman-teman. Namun atas perdebatan sengit yang tidak berujung tersebut, ataupun tidak tahu apa hasil daripada perdebatan tersebut, tiba-tiba revisi Permentan tersebut sudah harus uji publik atau public hearing yang akan dilaksanakan tanggal 5 Desember nanti yang dilakukan secara offline dan juga secara virtual. Namun atas perdebatan tersebut kita harus melihat juga mencari yang terbaik tanpa egoisme masing-masing stakeholder karena tujuannya adalah yang terbaik. Perlu diketahui oleh kita semua perihal Permentan 01 ini sudah menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum. Karena memang mungkin bapak-bapak dari aparat penegak hukum melihat banyaknya teriakan petani sawit di medsos ataupun di media-media yang sangat mudah sekarang diakses oleh siapapun. Perhatian serius itu terkhusus datang dari Direktur Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang sudah mengetahui ada memang yang harus diperbaiki dalam Permentan tersebut dan surat ini sudah dan perihal ini sudah dibahas oleh bapak-bapak dari kejaksaan mengenai solusi yang terbaik. Tentu patut semua pihak bersungguh-sungguh untuk saling menjaga dan saling mendukung untuk kebaikan sawit Indonesia. Tidak ada gunanya Indonesia bicara sawit berkelanjutan jika hubungan hulu hilir tidak baik-baik saja. Tidak ada gunanya kita bicara ISPO jika kami petani sawit selalu numpang bengkak di harga TBS. Oleh karena itu kami sangat mempercayai bahwa revisi Permentan adalah pintu masuk memperbaiki semuanya. Usulan Apkasindo sudah jelas melalui Pak Kawali Tarigan dan juga dari teman-teman asosiasi lain. Usulan yang sangat kami tekankan adalah masalah transparansi, akuntabilitas pada saat penetapan harga. Dan itu semua tergantung ke Permentan. Permentan yang akan sedang direvisi. Yang tentunya semuanya bermuara kepada keadilan harga TBS yang diterima oleh petani sawit. Namun dari laporan Pak Kawali yang kami terima masih banyak hal-hal yang terabaikan dan sifatnya sangat prinsip yang terabaikan tersebut. Adapun poin-poin yang kami soroti tersebut antara lain adalah 1, terkait kepada kemitraan yang tertuang dalam Permentan yang lama yang hanya menyebut petani bermitra. Jika pola kemitraan yang selama ini sudah bagus, tentu kemitraan inti plasma sejak 30 tahun lalu harusnya semakin bertambah luasnya dari 1,6 juta hektar. Tapi faktanya, Bapak Ibu, teman-teman petani sawit, dan pemerhati sawit. Tapi faktanya kemitraan itu dari tahun ke tahun menurun luasnya. Dengan berbagai sebab antara inti dan plasma berpisah. Dan saat ini tidak lebih dari 400.000 hektar saja yang tersisa hubungan antara plasma dan inti dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Oleh karena itu perlu dipastikan dulu Bapak Ibu apa sebenarnya definisi kemitraan. Kemitraan itu adalah ibarat pacaran, saling mencintai, saling menyukai. Tidak hanya satu sisi, si perempuan yang mencintai si laki-laki atau sebaliknya si laki-laki saja yang mencintai si perempuan. Tapi harus keduanya. Itulah roh daripada kemitraan. Faktanya selama ini hanya petani sawit yang cinta malabab, cinta sekali kepada PKS. PKS-nya tidak cinta. Nah, ini yang harus kita perbaiki di dalam revisi Permentan tersebut.
Kami melihat draft revisi Permentan masih belum banyak perubahannya tentang konsep kemitraan. Mengapa di revisi Permentan tidak dibalik saja menjadi PKS yang wajib bermitra tanpa kecuali, baik PKS yang mempunyai kebun inti plasma maupun terkhusus kepada PKS yang tidak mempunyai kebun, artinya dia PKS yang tidak memiliki kebun inti. Kata kemitraan itu bisa menjadi jebakan yang sangat mematikan bagi petani sawit swadaya. Itu harus kita ingat bersama. Sekali lagi saya ulang, kemitraan itu bisa menjadi jebakan yang sangat mematikan bagi petani sawit swadaya atau petani sawit mandiri. Apalagi konsep yang dianut oleh Permentan adalah konsep titip olah. Konsep titip olah ini tentu banyak indikator yang harus dihitung. Jadi di revisi Permentan terkait kemitraan ini harus menggunakan bahasa yang tegas, jelas, tidak bersayap atau abu-abu. Karena itu dalam revisi Permentan harus memuat kalimat yang tegas bahwa tidak satu butir pun TBS masuk ke PKS jika TBS itu bukan berasal dari mitranya. Jika melanggar, maka ancaman hukumannya adalah pencabutan izin operasional PKS sebagaimana disebut pada pasal 19 tentang sanksi pada draft revisi Permentan. Kalau itu dianut, maka siang malam PKS terkhusus PKS tanpa kebun akan mencari mitranya, akan melengkapi kemitraannya. Aturan ini sebenarnya untuk kebaikan semua stakeholder sawit, sehingga beberapa kejadian-kejadian di lapangan atau bahkan sering terjadi bajak-membajak TBS langganan PKS tetangga. Jika konsep yang disampaikan oleh kami petani sawit ini dimuat dalam revisi Permentan ini, maka tidak ada lagi namanya petani swadaya, tetapi adalah petani bermitra. Tentu semua akan berinduk kepada harga penetapan Dinas Perkebunan. Itu yang pentingnya, salah satunya. Tentu ini bukan hanya sekedar harapan kami petani sawit, tetapi adalah kewajiban negara melindungi kami petani sawit, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan yang paling berperan penting di dalam revisi Permentan ini adalah Bapak Dirjen Perkebunan, Bapak Andi Nur Alamsyah. Kami tidak memaksakan harga TBS kami harus sekian, harus mahal. Tapi yang kami inginkan petani sawit adalah harga yang sebenar-benarnya. Apalagi setelah berdirinya Bursa CPO Indonesia, ICDX, tentu menjadi patokan yang lebih global. Bukan hanya berpatokan kepada harga invoice penjualan daripada CPO dari PKS. Bisa saja data itu tidak valid. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi tidak heran ketika penetapan harga terjadi walkout atau meninggalkan rapat. Karena salah satu peserta rapat atau PKS membuat harga CPO-nya murah sekali. Sehingga mempengaruhi harga beli TBS petani mitranya. Ini sebenarnya rohnya yang harus direvisi. Bukan hanya mengganti huruf, mengganti nomor urut, dan mengganti tanggal. Dalam yang kedua, poin perhatian kami yang kedua di dalam draft revisi Permentan adalah mengapa di dalam draft tersebut tidak menyinggung sama sekali nasib petani sawit swadaya atau petani sawit mandiri. Bukankah petani sawit swadaya itu adalah warga negara Republik Indonesia? Artinya, Permentan hanya mengurusi yang bermitra, yang luasnya hanya kurang lebih 340.000 hektar, atau hanya 5% dari luas total perkebunan sawit yang dikelola oleh pekebun yang luasnya 6,8 juta hektar. Lantas bagaimana nasib petani sawit yang tidak bermitra? Bagaimana masa depan rumah tangga saudara-saudara kami petani sawit swadaya yang luasnya mencapai 6,4 juta hektar atau 95% dari total perkebunan sawit yang dikelola oleh petani? Saya ulangi, dari 95%. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu pemerhati sawit, akademisi bisa bayangkan, justru Permentan itu hanya mengurusi yang 5%. Mengabaikan hak daripada petani swadaya atau petani mandiri yang 95% luas daripada kebunnya atau setara dengan 6,4 juta hektar petani mandiri berbanding 340.000 hektar petani swadaya. Tidak boleh pilih kasih.
Karena itu melanggar hukum bernegara. Negara harus melindungi kami melalui regulasi yang bersifat adil, tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, yang menjadi pusat perhatian kami adalah, pada draft revisi yang sudah saya terima, kelemahan penetapan harga TBS dengan istilah konsep titip olah, sehingga nilai atau besaran BOL atau biaya operasional langsung dan BOTL menjadi abu-abu. Konsep titip olah ini membuat banyak sekali ruang-ruang gelap yang harus diperbaiki dalam revisi Permentan. Bagaimana mungkin biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung atau BOTL bisa dibedah oleh tim harga ataupun dikunjungi ke lapangan? Itu kan dapur perusahaan atau dapur perusahaan PKS. Apakah iya mereka mau memberikan data lengkap jika langsung dilakukan inspeksi ke pabrik untuk mendapatkan data-data pendukung BOL dan BOTL tersebut? Bukan rahasia lagi, nilai sesungguhnya atau besaran yang sebenar-benarnya tentang BOL dan BOTL tersebut hanya perusahaan itu yang tahu dan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, besaran nilai BOL dan BOTL tersebut yang sebenar-benarnya atau yang aslinya hanya perusahaan itu yang tahu dan Tuhan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan konsekuensi hukum jika terjadi pemalsuan data terkait data pendukung BOL dan BOTL. Contoh sederhana saja mengenai nilai baku aset. Ini yang saya ambil yang paling sederhana. Sampai kapan sebenarnya umur ekonomis pabrik kelapa sawit tersebut? Ya, ini kelemahan daripada konsep titip olah. Terlalu banyak ruang-ruang yang harus kita terangi. Berapa lama sebenarnya umur satu pabrik atau nilai baku aset? Sebab penyusutan nilai PKS ini menjadi beban atau pengurang dari indeks K. Di mana indeks K itu didefinisikan sebagai porsi yang diterima petani sawit. Artinya kalau ada 90% indeks K, berarti 90% lah hak yang diterima petani sawit. Definisinya itu adalah porsi yang diterima petani sawit. Semakin kecil indeks K, maka semakin sedikitlah yang diterima petani sawit. Jika katakan umur ekonomis PKS itu 20 tahun, harusnya PKS itu sudah menjadi milik petani sawit yang menjadi mitranya 20 tahun kemudian. Pertanyaannya, adakah PKS yang sudah menghibahkan PKS itu kepada mitranya setelah habis masa ekonomisnya? Jawabnya tidak. Itu pasti. Yang keempat yang kami soroti adalah terkait kepada PKS non-kebun, yang selalu dianggap sebagai menjadi biang kerok kekacauan harga TBS Indonesia, terkhusus pabrik-pabrik kebun yang mempunyai inti plasma. Saya melihat mengapa tidak justru dirangkul saja melalui regulasi PKS yang tanpa kebun ini. Sebagaimana saya sebut tadi pada poin 1, di mana PKS non-kebun ini wajib membeli TBS dari petani mitranya dan melaporkannya ke Dinas Perkebunan Kabupaten Kota setempat. Dan perlu dicatat bahwa wajib ini adalah tidak satu butir pun TBS masuk ke pabrik itu jika bukan berasal dari petani mitranya. Kalau ini dibuat dalam pasal revisi Permentan, saya pastikan siang malam pabrik-pabrik tanpa kebun ini akan mencari kemitraannya. Untungnya apa bagi petani sawit swadaya ketika sudah bermitra? Dia akan mendapatkan harga Dinas Perkebunan. Ini yang menjadi masalah. Pertanyaannya, maukah mereka bermitra? Jawabnya tidak. Kenapa? Berkurang untungnya. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu harus ada kata tegas di dalam pasal revisi Permentan bahwa semua pabrik tanpa kecuali wajib bermitra dan tidak satu butir pun TBS masuk ke pabrik kalau itu bukan berasal daripada petani mitranya. Sehingga tidak terjadi bajak-membajak seperti saya bilang tadi, TBS tetangga tawar ke sini, TBS yang jauh tarik kemari, sehingga menimbulkan kekacauan. Jika sudah bermitra, maka dia akan setia kepada pasangannya. Jika ketahuan membeli yang bukan dari TBS mitranya, maka ada hukumannya sebagaimana diatur di pasal 19 tadi. Nah, yang kelima, yang terakhir yang kami soroti adalah mengenai indeks K. Faktanya Bapak Ibu, banyak sekali indeks K itu berada di bawah 90%. Menurut beberapa kajian, idealnya berapa sih
indeks K itu yang kami dapat dari berbagai sumber, indeks K itu idealnya di atas 90 atau di atas 90%. Ini yang penting kita ketahui bersama. Idealnya indeks K itu di atas 90. Jika indeks K itu di bawah 90%, maka patut diduga ada yang salah di dalam kemitraan antara PKS dengan petaninya. Atau jika pada penetapan harga Disbun, tiap-tiap provinsi menetapkan indeks K di bawah 90, bisa saja terjadi karena kurangnya data yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan peserta. Atau bahkan mungkin kurangnya kemampuan SDM daripada tim harga. Kalau ini terjadi, harusnya perusahaan yang mitra tadi lah yang harus dihukum atau diberi teguran. Karena gagal dia membimbing mitranya. Bukan malah hak daripada petani yang dikurangi melalui menurunnya indeks K tersebut. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa indeks K itu adalah porsi yang diterima petani sawit. Oleh karena itu segala cara dibuat untuk menekan indeks K ini supaya porsi petani berkurang dan porsi daripada perusahaan itu bertambah. Itu bukan menjadi rahasia lagi. Pada 6 bulan terakhir, menurut data Posko harga TBS petani di 22 provinsi Apkasindo, hanya 5 provinsi yang indeks K-nya di atas 90. Sisanya antara 80 sampai 87. Memang sangat menyedihkan. Akibatnya apa? Harga TBS harga penetapan TBS oleh Disbun di daerah tersebut atau di daerah yang indeks K-nya 80 sampai 87, harga TBS-nya hanya berkisar 1.550 sampai 1.900 per kilogram TBS. Di saat, sekali lagi, di saat 5 provinsi tadi yang indeks K-nya di atas 90, harga TBS-nya penetapan Disbun sudah rata-rata 2.250 sampai 2.600. Ingat, itu baru harga penetapan Dinas Perkebunan. Tentu hal ini akan berbeda dengan existing pembelian TBS di masing-masing pabrik kelapa sawit. Jika petani bermitra turunnya rata 5 sampai 10% existing di pabrik ya, dari harga penetapan Disbun, tentu lebih parah lagi nasib petani swadaya Bapak Ibu. Turunnya itu antara 15 sampai 45% dari harga penetapan Disbun. Dan ini sering terjadi di pabrik PKS tanpa kebun. Belum lagi potongan yang mencapai 5 sampai 15%. Belum lagi timbangannya yang tidak pernah ditera. Oleh karena itu, inilah harusnya yang harus dilindungi melalui revisi Permentan, yaitu memastikan pabrik non-kebun menjadi bagian daripada kewajiban bermitra. Pasal yang dimasukkan sederhana seperti saya sampaikan tadi, masukkan saja pasal tidak satupun TBS masuk ke pabrik jika itu bukan berasal dari mitranya. Dan ini berlaku kepada semua pabrik tanpa kecuali dari Aceh sampai Papua. Jika saya membaca draft Permentan yang hasil rapat beberapa kali tersebut, kita harus akuin masih jauh dari harapan kami petani sawit. Meskipun begitu, kami ucapkan terima kasih kepada tim harga, terkhusus dari Direktorat Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Sawit, harus mengakui upaya baik jeripaya dari Bapak Ibu semua. Memang sudah ada beberapa poin perbaikan dari Permentan yang lama. Tapi kami menginginkan hal-hal yang prinsip tadi yang saya sampaikan menjadi perhatian serius pada saat uji publik nanti. Mari kita sama-sama memberi masukan sehingga semua stakeholder sama-sama diuntungkan dengan revisi Permentan tersebut. Oleh karena itu, kami petani sawit mohon perhatian daripada Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran, supaya revisi Permentan ini benar-benar mewakili kepentingan semua stakeholder sawit. Tentunya kami petani sawit ada di sana. Petani sawit ada yang swadaya, ada yang bermitra. Tetapi Permentan yang sedang direvisi ini harus hadir di dalam Permentan tersebut. Tidak perlu melakukan pemisahan ataupun peraturan menteri. Ini peraturan menteri untuk petani bermitra plasma, ini untuk peraturan menteri untuk petani bermitra swadaya. Cukup satu peraturan menteri saja mewakili semua petani sawit, baik yang bermitra maupun tidak bermitra, melalui konsep yang saya sampaikan tadi Bapak Menteri, bahwa tidak satu butir pun TBS masuk ke pabrik jika itu bukan berasal daripada petani mitranya. Kalau itu terjadi, tidak usah repot-repot karena
sudah ada kepastian hukum jika tidak melakukan kemitraan, sementara buah yang masuk ke pabriknya bukan daripada petani mitranya. Demikian Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan Bapak Direktur Sawit, terkhusus kepada tim harga revisi Permentan 01 tahun 2018, kami petani sawit saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kami hanya berharap kepada revisi Permentan bisa mewakili semua. Sekali lagi terima kasih. Salam setara, petani sawit Indonesia merdeka!